COVID-19 atau virus corona telah menjadi topik terhangat sejak 2 pekan terakhir pada bulan Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror yang sangat mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah virus ini mampu merenggut nyawa ratusan jiwa hanya dalam waktu 2 minggu. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan. Virus corona pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Penyebaran virus corona bisa terjadi melalui transmisi cair, udara, dan kontak fisik. Masa inkubasi corona paling cepat berlangsung selama 2 hingga 3 hari dan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Namun, setelah melihat perilaku virus corona pada penyakit lainnya, maka para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi dapat mencapai waktu 14 hari. Pengumuman kasus virus corona di Indonesia pertama kali disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan di Istana Merdeka pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus virus corona pertama di Indonesia bermula dari warga negara asing yang berasal dari Jepang yang saat itu mengunjungi Indonesia. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa warga negara asing tersebut ternyata sudah terinfeksi COVID-19 saat datang ke Indonesia. Warga negara asing tersebut kemudian mengkonsumsi obat penurun demam sehingga ketika tiba di bandara ia tidak terdeteksi menggunakan alat thermoscanner. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi resmi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Hal tersebut dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kini, kasus virus corona telah memasuki babak baru. Dengan munculnya kebijakan pemerintah yang menerapkan new normal menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ada yang merespon negatif dan ada juga yang merespon positif. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa new normal akan membuat angka positif corona semakin meningkat. Beberapa masyarakat juga berkomentar bahwa dengan adanya penerapan new normal, diharapkan Indonesia mampu menekan angka positif corona. Dan meluas ke seluruh dunia sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global. Perekonomian global pada tahun 2020 diproyeksikan tumbuh negatif atau mengalami resesi, begitu pula dengan negara Indonesia. Diketahui bahwa negara Asia yang sudah mengumumkan adalah Jepang, Singapura, Filipina, dan Korea Selatan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperkirakan pertumbuhan Indonesia tahun ini beresiko turun. Pada skenario berat menjadi 2,3% dan menjadi negatif 0,4% pada skenario sangat berat. Pelemahan perekonomian akan berdampak pada rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. BPS melaporkan, PDB Indonesia pada kuartal kedua 2020 minus mencapai angka 5,32%. Kontraksi terdalam berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang PDB Republik Indonesia paling tinggi dan mendominasi. Apabila benar pertumbuhan ekonomi masih minus pada kuartal ketiga 2020, hal ini menjadi resesi pertama yang dialami Indonesia sejak tahun 1998. Jika terjadi resesi bisa menyebabkan deflasi atau penurunan harga, namun resesi yang berkepanjangan justru menyebabkan hyperinflasi atau kenaikan harga yang sangat tinggi. Selain itu, selama resesi, ekonomi berjuang, banyak orang kehilangan pekerjaan, perusahaan membuat lebih sedikit penjualan, dan output ekonomi negara secara keseluruhan akan menurun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya telah membuat kajian berisi beberapa jadwal pemulihan jika pandemi virus corona telah berakhir. Berdasarkan lini masa tersebut, pemerintah telah membagi beberapa tahap ke dalam beberapa fase. Fase pertama diproyeksikan terjadi pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal tersebut, industri dan jasa sudah mulai beroperasi dan dengan protokol kesehatan. Fase kedua, yaitu 8 Juni, saat itu pasar swalayan dan pusat pembelajaran sudah diperbolehkan untuk beroperasi dan dengan memperlakukan protokol kesehatan. Pada fase ketiga, pada tanggal 15 Juni, ada evaluasi pembukaan salon, spa, dan lainnya. Pada fase keempat, yaitu tanggal 6 Juli, kegiatan ekonomi sudah dibuka dengan tambahan beberapa evaluasi. Secara bertahap, restoran, kafe, dan lainnya sudah dijalankan kembali.
Begitu juga dengan kegiatan ibadah yang sudah diperbolehkan dan dengan pembatasan jumlah jemaat dan juga menggunakan protokol kesehatan. Dan yang terakhir fase kelima, yaitu 20 dan 27 Juli. Pemerintah akan mengevaluasi 4 fase sebelumnya, dan pada akhir Juli atau awal Agustus, bahwa pemerintah sudah membuka kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan kegiatan pemulihan tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada harapan untuk ekonomi Indonesia tumbuh di kuartal ketiga 2020, yang diharapkan mengalami perbaikan meski masih jauh dari kondisi normal.